Dipersilahkan juga untuk jemaat yang menduduki kursi di paling belakang, boleh maju mengisi kursi yang di depan agar jemaat yang lain yang datang terlambat bisa mengisi kursi yang ada di belakang. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Amin. Saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara yang datang dan juga beribadah pada pagi hari ini, hatinya dipenuhi oleh sukacita dan juga roh yang ada bersama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mau meluangkan waktu kita sekitar kurang lebih 2 jam untuk kita bersekutu dan juga datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, karena selama 6 hari kemarin Dia sudah menyertai kita sudah sibuk dengan pekerjaan, dengan kegiatan kita sendiri. Mari kita datang dengan hati yang penuh menyembah, hati yang haus akan firman Tuhan, untuk kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di ibadah pagi kita hari ini. Mazmur 18 ayat 20. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita saat teduh sebentar, kita ingin kembali mengingat kebaikan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan yang kita rasakan. Dan kita juga mau bersyukur bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini dengan hati yang damai dan juga bisa sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita nyanyikan kemenangan terjadi di sini, karena kita tahu di tengah-tengah kita sekarang Tuhan sedang bertahta di atas pujian, dan biarlah kita bisa merasakan kemenangannya karena kita bisa hadir di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun.
Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kelepasan, Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. mari kita datang ke dalam hadirat-Nya. Bapa, Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan bahwa pada hari ini kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan di tempat-Mu ini, di gereja-Mu ini dengan tubuh yang sehat, dan juga kami dapat datang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau telah menyertai kami, mengasihi kami, dan kami tahu ya Tuhan, kami ada sekarang ini itu semua karena kebaikan dan juga kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa belas kasihan-Mu, kami tidak mungkin dapat melakukan kegiatan kami sehari-hari, dan pada hari ini kami dapat berkumpul di depan-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah Kau memberikan kami hati dan juga pikiran yang fokus, agar kami juga bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Engkau, hati yang penuh haus akan firman Tuhan, dan biarlah kami juga bisa menyanyikan pujian dan juga persembahan dan dapat wangi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Mari kita nyanyikan lagu nyanyian pujian NP 130, Aku Bertekad. Mari Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Aku bertekad menjauhi tujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Aku bertekad Kristus ku terima, dosaku tinggal
lanjutkan dengan pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Untuk menghormati pembacaan Alkitab, dimohon jemaat tetap bangkit berdiri. Untuk ayat yang ganjil akan dibacakan oleh jemaat dan ayat yang genap akan dibacakan oleh mimbar. 2, 1. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Amin. Dipersilakan jemaat untuk duduk. Kebetulan hari ini saya mendapat giliran untuk mengajar di sekolah minggu Tunas Muda. Kebetulan ini guru kedua dari Tunas Muda, jadi hari ini saya bagian untuk memberitakan firman. Lalu di ajaran hari ini adalah tentang Yesus berjalan di atas air. Ketika saya membaca firman untuk anak-anak hari ini, pasti jemaat sudah tahu ya tentang kisah Yesus berjalan di atas air. Tetapi di sini ada beberapa hal yang Roh Kudus nyatakan dalam buku pelajaran, di mana ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya tadi di kelas selalu menitik beratkan kepada anak-anak bahwa masalah itu terjadi bukan karena Tuhan tidak melihat, bukan karena Tuhan diam, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita. Tapi saat saya baca, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu menyeberangi Danau Galilea, di situ saya melihat bahwa ternyata Danau Galilea itu terkenal sebagai danau yang sering ada badai yang terjadi tiba-tiba. Jadi udah terkenal lah bahwa Danau Galilea itu sering ada badai dan datangnya tiba-tiba. Tapi setelah saya lihat lagi, di sini Tuhan tetap menyuruh murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu. Walaupun saya tahu Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, Dia tahu di danau itu sering terjadi badai yang datang secara tiba-tiba. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan tahu ada badai, tapi Dia tetap menyuruh murid-muridnya
untuk tetap pergi. Di sini saya melihat bahwa ternyata Tuhan mengizinkan loh murid-muridnya untuk menyeberangi dahulu tanpa dia. Walaupun dia tahu ada badai, tapi dia mengizinkan. Lalu saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan melakukan ini? Ternyata kenapa dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu, itu karena dia ingin berdoa. Dan pada saat itu dia habis memberi makan 5.000 orang, dia ingin untuk orang-orangnya juga pergi untuk pulang. Lalu terakhir dia ingin menyatakan kuasanya. Di sini saya melihat bahwa Tuhan mengizinkan murid-muridnya menghadapi badai tersebut. Bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena dia egois ingin doa sendiri. Tapi dia ingin menyatakan bahwa ketika ada masalah itu menjadi cara Tuhan untuk kita bisa lebih mengenal. Kita bisa tahu bagaimana Tuhan bekerja. Dan sekecil apapun masalah kita, Tuhan itu pasti tahu. Dia selalu berserta dan juga bersama dengan kita. Karena ketika mereka menghadapi badai, itu pukul 3 dini hari. Suasananya gelap, ada petir, ada hujan, dan segala macamnya. Tuhan itu langsung tahu ketika murid-muridnya ketakutan menghadapi badai. Ketika murid-muridnya takut, disitulah ia muncul, ia menampakkan dirinya. Walaupun awalnya murid-murid mengira dirinya adalah hantu karena bisa berjalan di atas air, tapi di sini murid-muridnya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena ketika mereka tahu bahwa yang berjalan di atas air itu, di atas badai itu adalah Tuhan, mereka langsung menyatakan bahwa engkau memang adalah anak Allah yang hidup. Makanya itu saudara, kalau misalnya terjadi masalah ataupun pencobaan, itu bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan ingin menyatakan kuasanya dan ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih bisa mengenal Tuhan dan mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja dan juga menyatakan kuasanya. Dan dari situ kita mau menyanyikan bersamamu Bapa. Dari lagu ini kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang selalu berserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah menjanjikan hidup kita akan selalu damai, selalu tidak ada masalah, tapi Dia selalu berjanji bahwa Dia akan selalu berserta dan Dia akan selalu memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Bersamamu Bapa. Mari kita nyanyi sungguh dan hati yang melihat kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Pernah kau biarkan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, bersama-Mu sampai detik ini, dengan kuasa-Mu kami boleh berdiri bersyafaat dengan segenap umat-Mu. Rendahkanlah hati kami Tuhan, dan kami mohon belas kasihan-Mu tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami bisa kokoh, bisa teguh sampai hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, mohon pengampunan juga segala pelanggaran kami, cacat celah kami, baik pikiran, perkataan kami, terlebih juga perbuatan kami, sehingga hidup kami Tuhan di hadapan Engkau berlimpah pengampunan. Biarlah kasih Kristus terus menopang, mewarnai hidup kami. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami juga mohon belas kasihan Engkau untuk pemulihan saudara-saudara kami yang saat ini secara fisik atau jasmani yang butuh urapan, kesembuhan dari Engkau. Kami ingat akan terus keadaan pemulihan Diakon Edi, juga Mbahmu Diakon Sridati yang sedang terganggu kesehatannya minggu ini, juga pemulihan Bapak Sunaryo, Bapak Susanto. Lawatlah Tuhan setiap orang tua kami, saudara-saudara kami ini, karena Engkaulah dokter agung kami, tabib agung kami. Engkau bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu kekuatan dan di tengah-tengah pemulihan kehidupan, kesehatan saudara kami tetap berlimpah syukur di dalam Engkau.
Bapa, mungkin juga ada keluarga kami, saudara kami yang saat ini Tuhan letih, lemah secara fisik, secara rohani, kosong jiwanya. Biarlah Yesus, Kau penuhi mereka dengan hadirat Engkau, sehingga kekuatan, sukacita, spirit di dalam hidupnya senantiasa belajar memandang kasih dan kemuliaan-Mu. Sehingga kami Tuhan selalu kuat di dalam kehidupan sekarang ini. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan kaum muda remaja di gereja-Mu. Apapun itu bentuk pergumulannya, biarlah anak-anak kami, kaum muda remaja belajar mengimani firman-Mu, belajar menghormati Engkau Tuhan. Biarlah segala kehidupannya, baik itu pekerjaan, pelayanannya, dalam pergumulan menyelesaikan studinya, bahkan teman hidupnya. Anak-anak kami belajar takut, hormat akan Engkau, sehingga Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak muda kami. Bapa, kami juga terus menyerahkan kesehatan para orang tua kami, para senior kami di gereja-Mu ini Bapa. Lawatlah Tuhan. Kami ingat kesehatan Pendeta Moniung, para diakon, para tua-tua gereja, para orang tua kami di gereja ini. Lawatlah Tuhan, sehingga dengan kekuatan dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh teguh dalam setiap kondisi dan keadaan hari ini maupun esok hari. Bapa, kami mensyukuri program-program di gereja-Mu sudah kami RUG-kan minggu yang lalu. Kami terus mendoakan Tuhan, biarlah dengan doa program-program kami boleh berjalan dengan baik tahun ini. Berkatilah Tuhan kehidupan jemaat-Mu, baik pekerjaannya, baik usahanya, sehingga Tuhan dalam kehidupan ini kami boleh melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki, dan hasilnya boleh kami syukuri dan mencukupi kebutuhan keluarga kami, sehingga hidup kami di dalam pimpinan dan kuasa-Mu. Bapa, pada akhirnya kami juga menyerahkan gabungan gereja baptis, baik yayasan baptis, baik rumah sakit baptis, maupun gereja-gereja lokal yang ada di kota, di pelosok, maupun para utusan Injil. Biarlah Tuhan melawat umat baptis yang ada di negara kami ini. Biarlah semua lembaga dan setiap gereja Tuhan tidak lupa melakukan amanat agung Engkau, sehingga kami menjadi umat-Mu yang betul-betul mengimani firman-Mu, bahwa kami yang sudah Engkau selamatkan ini, kami mempunyai tugas yang mulia, yang agung, yaitu memberitakan kasih yang Tuhan sudah menyelamatkan kami, memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Sehingga berita kemenangan sukacita itu tidak kami tutupi, tidak kami biarkan, tapi juga kami beritakan. Tuhan yang Maha Baik, pada akhirnya kami menyerahkan juga keberadaan bangsa dan negara kami, juga kota Bandung, kota Cimahi, pemimpin-pemimpin di negara ini. Lawatlah Tuhan, karena tanggung jawab gereja-Mu mendoakan kota, mendoakan negara kami, apapun situasi dan kondisinya sekarang. Biarlah kami belajar melibatkan Engkau, karena masa depan negara kami, bangsa kami berada di tangan kuasa-Mu. Karena kondisi situasi bangsa kota kami serahkan. Lawatlah Tuhan, sehingga kelak anak cucu kami melihat kemuliaan Tuhan di negeri ini, dan banyak suku-suku bangsa dimenangkan. Karena kami, gereja-Mu sudah menabur, sudah berdoa, sehingga kemenangan kelak dimuliakan Engkau di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Inilah Bapa, syukur dan seru kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Semuanya ini kami persembahkan. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jemaat. Untuk persembahan dan perpuluhan akan dibantu dilayani oleh keluarga Bapak Pat. Dipersilakan. Untuk doa persembahan dan persepuluhan akan dibantu oleh Saudara Nove. Mari kita sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan telah menyertai kami dari kami mulaikan ibadah kami Tuhan, hingga pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan dan perpuluhan kami Tuhan, dan berkati Tuhan kami pada saat ini yang bisa memberi persembahan Tuhan dan masih belum bisa memberi persembahan Tuhan, biarlah berkat-Mu yang selalu turut di atas kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah kehidupan kami pada saat ini, kami serahkan di dalam tangan kasihan-Mu, kami bersyukur padamu, haleluya, amin.
bersyukur menyembahmu. Dipersilahkan untuk persembahan pujian solo sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Mister Yono. Dipersilahkan. Kesempatan
Terima kasih pujian yang disampaikan, yang menguatkan kita sekalian bahwa kita ingin kenal Tuhan lebih dekat lagi ya. Tadi yang kurnya diulang-ulang ya. Terima kasih untuk pujiannya. Yang pertama, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberi kesempatan untuk sharing bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya kasih judul adalah tentang proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, proses kehidupan bersama Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami pengertian pribadi lepas pribadi tentang firman-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh sadar Tuhan bahwa hanya Engkau-lah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini hanya nama-Mu yang ditinggikan, dan hanya kami boleh mendengarkan dengan baik karena Roh Kudus membimbing kami sekalian. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sharing tentang proses kehidupan bersama Tuhan ini penting bagi kita. Ya, kenapa? Tidak bisa dipungkiri saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang dengan proses. Saya ulangi ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan proses. Ya, Dia bukan Tuhan yang senang dengan sesuatu yang instan. Tetapi Dia selalu melakukan segala sesuatu itu melalui sebuah proses, saudara. Ya, misalnya dari penciptaan saja kita bisa lihat. Ya, pada saat Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya, Tuhan tidak serta-merta menciptakan semuanya itu sekaligus. Tidak. Namun Tuhan menciptakan tahap demi tahap lewat satu proses. Bahkan Tuhan menciptakan kehidupan di dunia ini berapa hari? Ada 6 hari, saudara. Kalau ditanya, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan dunia dan isinya ini dalam sekejap mata? Bisa, saudara, sangat bisa. Tuhan menciptakan itu dalam sekejap mata. Ya. Tetapi di sini kita lihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tidak dalam sekejap mata kenyataannya ya. Namun Tuhan lebih senang menciptakan itu melalui sebuah proses. Karena Tuhan menikmati proses itu. Ya. Dan inilah cara kerja Tuhan, saudara. Ya. Yang unik adalah pada waktu Allah menciptakan manusia, ya. Tidak waktu, kalau kita lihat waktu Allah menciptakan yang lain-lain selain manusia, itu Dia hanya bersabda. Ya, mau tumbuh-tumbuhan, mau laut, mau gelap dan terang, Tuhan tinggal bersabda. Ya, termasuk binatang misalnya, Dia hanya bersabda, maka semuanya jadi. Tetapi pada waktu menciptakan manusia, itu unik. Ya, unik, sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 7, itu Tuhan membentuk dari debu tanah. Ya, Dia bentuk, ada usaha. Ya, kemudian ditiupkan nafas kehidupan kepada yang dibentuk tadi, jadilah yang namanya manusia. Jadi tidak bersabda begitu saja pada waktu menciptakan manusia. Sehingga kelihatan sekali kalau saudara senang lihat apa itu TV di National Geographic ya, di padang belantara di Afrika sana, kijang itu begitu lahir ceprot gitu, saudara ya. Itu bisa jalan nggak? Dalam beberapa menit itu sudah langsung lari ngikuti induknya, saudara. Gajah yang gede itu begitu lahir jeprot gitu, nggak berapa lama, cuman hitungan menit, udah ikutin induknya, ya kemanapun dia pergi. Ya, coba manusia. Ceprot gitu. Berapa lama bisa jalan? Menit, jam, bulan, setahun, saudara. Ya, minimal setahun itu baru bisa jalan. Itulah keunikan manusia. Ya, sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Ya,
Sangat berbeda. Ya, dia tidak bisa lahir tuh langsung lari gitu. Wah, malah takut. Ya, kalau ada bayi yang lahir kemudian bisa lari ngikutin gitu, mungkin kita malah takut ya. Karena tidak lewat proses. Ya, instan. Tidak lewat proses, tapi manusia itu diciptakan Tuhan seperti itu, ya. Demikian juga pada waktu manusia jatuh dalam dosa, bisa nggak Tuhan katakan, ya sudahlah saya binasakan aja atau saya pulihkan langsung saat itu? Bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan tidak pakai itu. Ya. Tuhan menyelamatkan manusia pada waktu dia sudah jatuh dalam dosa, itu melalui sebuah proses yang panjang, saudara. Melalui proses yang panjang. Tidak dalam sekejap mata, tidak. Apa Tuhan tidak mampu? Mampu. Tetapi Tuhan tidak suka yang demikian. Tuhan suka proses. Ya. Artinya apa? Proses Tuhan ini adalah kesempatan bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Apa sih gunanya proses itu? Sebenarnya proses yang Tuhan lakukan dan berikan dalam kehidupan saudara dan saya itu sebuah, untuk apa sih? Untuk kebaikan saudara dan saya sendiri sebenarnya. Tuhan ingin melalui proses itu manusia menyadari akan kehadiran Tuhan. Manusia menyadari bahwa dirinya memerlukan Tuhan. Manusia dapat belajar mengenal Tuhan itu hanya lewat melalui proses kehidupan tersebut, saudara. Hari ini kita bisa lihat lewat kehidupan yang gampang saja. Tokoh iman kita, siapa? Abraham. Ya, Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak yang akan menjadi keturunannya. Di mana melalui keturunannya lah semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Atau akan mendapatkan berkat. Namun apa yang terjadi? Janji itu tidak kunjung datang. Abraham harus menunggu berapa? 25 tahun. Ya, enggak sedikit loh saudara. Harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak anaknya. Ya. Melalui proses yang panjang. Dan janji itu justru datang di saat secara manusia sudah tidak mungkin lagi karena Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Tetapi itulah Tuhan kita, saudara. Ya. Tuhan ingin segala sesuatu yang kita dapatkan menjadikan kita mengerti bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan semata. Itulah proses kehidupan, saudara. Hal yang sama yang patut kita renungkan bersama adalah jika hari-hari ini saudara punya pergumulan dan ternyata belum dijawab Tuhan, harapan saudara belum juga terlihat, saran saya adalah tetaplah percaya pada Tuhan. Nikmatilah proses tersebut bersama Tuhan, saudara. Belajarlah mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena pada saat-saat yang kita tidak duga, Tuhan akan mengabulkan pergumulan kita itu. Seperti lagu tadi itu, ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Enggak bisa kalau itu diam, harus lewat proses. Harus lewat proses. Supaya saudara dan saya menyadari bahwa proses itu diizinkan Tuhan. Sehingga saudara dan saya makin mengenal Tuhan lebih dekat. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia baru mengenal Tuhan dengan baik lewat apa? Proses. Lewat proses, saudara. Ya. Mari saya mengambil satu contoh. Ini hanya satu contoh saja. Dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 yang kita baca tadi itu ya. Judulnya adalah minyak seorang janda tadi. Kisahnya banyak saudara, tapi saya hanya ngambil salah satunya tadi ya. Nah, latar belakangnya 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 itu pada zaman itu orang-orang Israel itu lagi menyembah dewa-dewa. Ya, dia meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa. Siapa aja dewanya? Ada dewa Astitoret, ada dewa Baal, ada dewa Dagon. Ya, dan masih ada beberapa lagi dewa yang disembah oleh orang-orang Israel. Saudara, setiap kali bangsa Israel menyembah banyak dewa, di saat itulah mereka mulai jatuh miskin.
Saudara boleh baca Alkitab. Ya, di saat mereka menyembah banyak dewa-dewa itu, di saat itulah bangsa Israel mulai jatuh miskin. Sehingga masyarakat Israel pada waktu itu mengalami kemiskinan, saudara. Salah satu penyebabnya yang saya baca di situ adalah dewa-dewa ini punya persembahan-persembahan khusus. Yang satu mungkin minta lembu 5, dewa Baal mungkin mintanya apalagi kambing, ya toh. Bayangin kalau dewanya banyak, berapa persembahan yang harus dipersembahkan seremoni ini untuk mempersembahkan ke dewa-dewa mereka. Yang sebelumnya hanya Tuhan saja, satu-satunya Allah yang maha kuasa. Ya, tapi sekarang karena banyak dewa, dia harus banyak mengeluarkan biaya yang besar. Ya, untuk mempersembahkan kepada masing-masing dewa. Itu per orang loh. Per orang, bukan rombongan, enggak. Saudara bisa bayangkan kalau dewanya 5, yang tadinya 1 kambing, 1 orang sekarang harus 5 kambing. Habis saudara, miskin. Nah kejadian itulah yang ditulis di dalam situasinya pada waktu 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Yuk kita kembali ke sini ya, kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan dalam ayat yang ke-1 tadi, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, kisah ini dimulai dengan realitas yang pahit. Seorang janda dari keluarga Nabi datang kepada Elisa dengan membawa keputusasaannya. Kenapa? Suaminya seorang yang takut akan Tuhan karena dia Nabi. Ya, meninggal, saudara. Dan cilakanya lagi meninggalkan hutang. Sehingga kreditur pada waktu itu atau penagih hutang datang tidak hanya nagih uang, tapi melainkan juga ingin mengambil 2 anaknya tadi untuk dijadikan budak, saudara. Apa yang menjadi kesulitan janda ini? Yang pertama, ia ditinggal suaminya. Bukan sementara, bukan seminggu, bukan 2 minggu, 3 minggu, enggak. Selamanya. Sehingga nafkahnya dia itu tidak ada lagi, 0. Ya, dia tidak punya nafkah lagi untuk bisa hidup bersama dengan kedua anaknya. Apa sih yang paling ditakutin oleh banyak kita, di antara kita karyawan misalnya? PHK. Ya, kenapa PHK takut? Karena nggak ada nafkah lagi. Betul ya? Ini dialami oleh janda ini. Yang pertama ditinggal oleh suaminya yang dia kasihi. Itu aja udah berat, saudara. Betul ya? Kedua, nafkahnya 0, nggak ada lagi. Ya, janda pada waktu itu nggak bisa kerja zaman dulu. Nggak ada, saudara. 0. Jadi dia gimana ini? Ya. Cilakanya lagi, dia ditinggalin utang. Kalau ditinggalin harta mending. Ya. Ditinggalin warisan mending. Ditinggalin hutang. Yang keempat adalah penagih hutangnya datang. Dan mau ngambil kedua anaknya yang menjadi harapannya dia nanti supaya ini besar dan bisa kerja, bisa menghidupi dia, diambil juga oleh orang ini. Dua-duanya untuk dijadikan budak. Dan pada zaman itu saudara, boleh nggak melakukan itu? Boleh. Dari zaman Taurat itu, zaman Musa, orang kalau punya utang, kemudian dia tidak bisa bayar, maka orang ini bisa diambil menjadi budaknya. Dan budak ini harus tinggal di tuannya sana sampai disebut mencapai hutangnya lunas atau sampai pada tahun Yobel. Ya, itu dicatat dalam Imamat pasal 25, kemudian Ulangan pasal 15, sana jelaskan mengenai hal itu. Jadi itu wajar zaman itu. Ya, sehingga kalau saudara menggambarkan janda ini, itu sangat-sangat berat bebannya, saudara. Betul tidak? Ya, dia stres luar biasa. Bayangin, ya, tadi sudah saya ceritakan bagaimana dia kehilangan segalanya. Ya, habis
Bahkan anaknya pun yang menjadi harapan dia di masa depan juga akan diambil. Ya. Padahal dia orang yang takut akan Tuhan loh. Nah, saudara, bagaimana kalau saudara dan saya mengalami hal yang sama yang dialami oleh janda tersebut? Coba kita bayangkan, kalau kita mengalami seperti itu kayak apa, saudara? Ada gak di antara kita yang mengalami seperti itu? Mungkin ada sebagian, Pak, saya ada. Mungkin ya, tapi gak sampai kebangetan kayak janda ini. Ada gak yang anak saudara mau diambil? Gak ada kan? Gak ada. Harta saudara mungkin hilang, iya. Ya. Tapi janda ini luar biasa. Saya ingin menggarisbawahi saudara, bahwa masalah itu bisa menimpa siapa saja, termasuk orang yang takut akan Tuhan. Saya ulang, masalah itu bisa menimpa siapa saja, termasuk orang yang setia kepada Tuhan, seperti saudara dan saya. Ya. Tuhan tidak membuat kita kebal terhadap masalah dalam hidup ini. Tuhan tidak membuat kita kebal terhadap krisis finansial yang mungkin kita alami. Enggak, saudara. Ya. Tidak. Kadang Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Namun saudara jangan lupa, masalah tersebut bukan merupakan akhir, melainkan sebuah proses kehidupan yang Tuhan izinkan agar Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya kepada saudara dan saya yang takut akan Dia, yang setia kepada Dia. Ya, jadi ini perlu kita pahami dari awal. Jadi bukan berarti bahwa wah orang yang takut Tuhan itu semuanya beres. No. Ya. Mari kita perhatikan bagaimana apa yang dilakukan janda Nabi ini. Ya. Yang pertama adalah janda ini datang kepada Elisa menceritakan persoalannya. Ya. Janda ini mengambil langkah yang tepat, saudara. Ya. Dia datang kepada Elisa sebagai nabi Tuhan. Ya. Pada waktu dia menghadapi masalah yang berat, dia enggak datang kepada temannya, enggak. Ya. Dia enggak datang kepada saudaranya, tidak. Untuk minta pertolongan. Dia tahu, saudara, sumber berkatnya itu adalah Tuhan. Ini sudah diajarkan oleh keluarga nabi ini. Ya, termasuk istrinya tadi itu. Ya. Memang salahnya menurut saya ya, salahnya daripada keluarga Nabi ini seharusnya dari dulu sebelum dia utang, itu harusnya dia datang kepada Elisa untuk menyampaikan semua persoalannya. Ya, bukan setelah masalahnya banyak baru dia datang kepada Elisa. Ya, memang banyak saudara, orang yang pada waktu mendapat masalah itu berusaha menangani sendiri masalahnya. Setelah semuanya jadi kacau, barulah dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Ya. Mari kita belajar saudara, untuk membawa setiap masalah kita sedini mungkin untuk kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 18. Saya bacakan untuk saudara ya. Ulangan 8 ayat 18. Bunyinya demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya menekankan di sini, setiap ada masalah saudara, saudara harus bawa kepada Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Jadi Tuhan gak memberikan ujuk-ujuk kekayaan, enggak. Tapi memberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Jadi lewat proses. Tidak instan. Ya, saudara miskin tiba-tiba Tuhan tolong saya ketebuk uang gitu. Satu tumpuk, enggak ada. Enggak pernah Tuhan melakukan itu. Enggak pernah saudara. Ya, harus, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan akal budi, memberikan segala macam kemampuan kepada saudara dan saya untuk memperoleh kekayaan. Ya. Dan ingat cara Tuhan luar biasa lewat proses itu, ya.
Kita lanjutkan ya, ayat yang kedua. Ayat kedua bunyinya demikian. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Maka berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang kau miliki? Dan janda itu berkata, aku tidak punya apa-apa. Dah, enggak punya apa-apa kecuali satu, yaitu buli-buli berisi minyak. Nah, saudara, buli-buli itu ukurannya kecil ya, kalau saudara lihat di situ ya. Ya, enggak terlalu besar lah saudara ya. Dan biasanya itu isinya adalah minyak zaitun untuk pengurapan. Ya, jadi Nabi zaman waktu itu juga bawa minyak kayak gitu untuk mengurapi. Ya, jadi yang dia punya cuman itu. Ya. Dan menurut janda ini sebenarnya ini enggak ada artinya. Minyak buli dalam satu buli-buli yang kecil itu untuk apa? Enggak ada artinya. Sebenarnya yang dibutuhkan janda ini adalah uang dari Elisa. Ya. Uang yang dibutuhkan janda ini dari Elisa itu. Kenapa? Karena sebagai nabi Tuhan, Elisa itu bisa melakukan perkara-perkara besar, saudara. Dia nabi yang hebat. Kemampuannya 2 kali lipat dari Elia, gurunya. Ya, luar biasa ya Elisa ini. Elisa ini punya kemampuan 2 kali lipat daripada Elia. Elia saja udah top markotop, ya. Apalagi ini Elisa, 2 kali lipat saudara, diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan yang luar biasa. Ya, dia bisa menghidupkan orang mati loh, Elisa ini. Hebat saudara. Kalau minta duit bisa enggak? Bisa saudara. Ya makanya janda ini datang, yang dibutuhkan sebetulnya duit. Ya, saudara, seringkali kalau kita mengalami masalah, fokus kita apa? Ke masalah kita terus. Ya. Kalau kita punya utang itu, waduh, gimana caranya supaya lunas? Segera, yang saya butuh duit. Ya. Kita umumnya ingin cepat solusi dengan cepat dan instan. Betul ya? Saudara, Tuhan seringkali memulai mujizat dari apa yang kita anggap sedikit atau tidak berarti sebenarnya ya. Jangan fokus pada yang hilang, tetapi fokuslah pada apa yang tersisa di tangan saudara. Ya. Tuhan seringkali mengadakan hal-hal yang heran dari yang terkecil yang kita miliki. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, pada waktu Yesus berkhotbah dan memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja. Emang di sana ada ikan berkarung-karung? Ada roti yang berkarung-karung yang dipakai Tuhan? Tidak. Dari anak kecil, berapa waktu itu saudara masih ingat? 5 roti dan 2 ikan, tidak cukup. Untuk 5.000 laki-laki saja. Tapi itulah cara kerja Tuhan kita. Jangan menganggap remeh. Hal yang kecil bisa dipakai Tuhan untuk yang luar biasa, saudara. Itu yang contoh yang nyata yang kita lihat. Nah, ayat berikutnya kita lihat ya, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa menyuruh janda ini, pergilah, mintalah bejana-bejana kosong dari para tetanggamu. Pesannya cuma satu, jangan terlalu sedikit. Wah, mungkin janda ini terkejut saudara waktu menerima jawaban ini. Dalam hatinya mungkin ya grundel. Elisa udah gelok gitu ya. Wong saya itu sudah tahu punya utang banyak, pengennya cepat ya segera lunas supaya anakku nggak diambil, malah suruh ngambil bejana-bejana kosong lagi ke tetangga-tetangga. Dan ngomongnya jangan sedikit lagi, betul enggak? Secara akal gelok saudara. Enggak masuk akal lah. Ya. Enggak masuk akal. Yang dibutuhkan itu duit, Pak Elisa, bukan bejana kosong. Untuk apa bejana kosong? Janda ini tidak tahu saudara, tidak mengerti maksud Tuhan. Ya.
Apakah Tuhan nggak bisa mengirimkan misalnya kayak burung gagak bawa kalung emas gitu? Bisa. Jangankan kalung emas. Ya, waktu Elia kelaparan dikirim sama Tuhan gagak bawa roti sama daging. Lah gagak itu kan pemakan daging, Saudara. Lah ini bawa daging, kok nggak dimakan sama gagaknya? Enggak, karena kehendak Tuhan. Bisa nggak Tuhan ngatakan, ya udah kamu pulang janda, di rumahmu pasti ada duit. Bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa buat seperti itu, tapi Tuhan enggak melakukan itu. Ya, karena Tuhan ingin proses, Saudara. Ingin proses, ingin ketaatan, ingin kepatuhan, ingin iman Saudara. Tumbuh dari situ, ingin supaya Saudara dekat dengan Dia. Itulah yang diizinkan proses, Saudara. Tidak mudah loh, tidak. Karena seringkali enggak masuk logika kita. Ya. Karena Tuhan ingin saudara dan saya sebagai umatnya itu ada ketaatan, ada iman kepadanya. Ya. Dan mengapa Elisa menyuruh janda ini meminta bejana kosong pada tetangganya dan bilangnya jangan sedikit. Saudara, tentu Tuhan punya maksud. Ya. Saudara tahu ya kalau mau pinjam kepada tetangga-tetangganya, ya, bejana kosong, emang bisa datang, hei mas tak ambil ya gitu. Pentungi Saudara, ya. Enak aja ngambil bejana kosong punya saya. Dipentungin, pasti dia harus menyiapkan strategi. Betul enggak? Minimal ya sopan santun, ya toh? Ketemu sama orang punten, ya toh? Ketok-ketok ke tetangganya. Bu, puntennya Bu. Boleh enggak saya minta bejana yang kosong? Boleh enggak saya pinjem bejana yang kosong? Kan harus ada sopan santun, ada unggah-ungguh. Ya. Dan enggak hanya sedikit loh, para tetangganya. Ya. Nah yang kedua setelah janda ini melakukan, dia bisa ngelihat, oh ternyata tetanggaku juga banyak yang punya bejana yang kosong kayak saya. Ternyata yang ngalami masalah enggak hanya saya. Ya. Dengan pergi ke para tetangganya tadi dia ngerti bahwa masalahnya itu enggak hanya saya loh yang mengalami, tetangga saya juga sama lagi kosong. Ya. Inilah cara Tuhan Saudara, membuka mata janda ini terhadap lingkungan di sekitarnya. Melatih janda ini untuk bisa menghormati orang lain. Melatih janda ini untuk bisa berempati kepada orang lain pada saat dia nanti diberkati oleh Tuhan. Oh saya sudah pernah merasakan susahnya kayak apa. Kalau tetanggaku susah ya aku tak bantulah. Karena dia bisa melihat. Gak mudah loh Saudara. Mungkin dia malu. Ini istri Nabi loh. Ya punya kedudukan Saudara. Sekarang suruh minta-minta ke tetangga-tetangganya pinjem bejana kosong. Ya mungkin tetangganya yang baik ngasih, yang ketus kira-kira gimana? Enak aja lu, sama aku juga kosong misalnya gitu ya. Pergilah kau, sakit hati Saudara ya. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan. Ya, dia diizinkan untuk mencari dengan susah payah bejana-bejana yang kosong. Saudara, pernahkah Saudara merasakan punya bejana yang kosong? Saya baru mengalami ya, bejana saya kosong sejak bulan yang lalu. Ya, karena saya sudah pensiun permanen. Ya, seharusnya saya pensiun 9 tahun yang lalu, tapi saya diperpanjang ya di BUMN sampai sekarang. Dan sejak bulan yang lalu bejana saya kosong karena saya pensiun. Biasanya setiap tanggal 25 bejana saya itu selalu terisi. Cending, wah terisi ya tanggal 25 ya. Wah kemarin bulan lalu kok enggak ada nih ya. Kosong bejana saya Saudara ya. Bulan ini kosong lagi ya. Kosong lagi Saudara ya. Tapi itulah yang diizinkan Tuhan, enggak apa-apa ya. Saudara seringkali kita hidup di dalam dunia ini selalu mengagungkan, mendewakan, menyembah-nyembah yang namanya fullness. Yang namanya kepenuhan. Oh kalau orang kenal Tuhan itu harus full loh. Oh kalau orang tandanya orang yang takut akan Tuhan itu selalu diberkati loh. Luar biasa loh. Gak pernah miskin. Wah ini teologi kemakmuran Saudara, jangan diikutin. Ya jangan diikutin. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya, enggak selalu full terus bejana kita. Enggak Saudara. Ya, karena banyak orang menyamakan seringkali kekosongan itu sama dengan ketidakhadiran Tuhan.
Ya. Oh, kalau kosong berarti Tuhan nggak ada di saya. Ya. Oh, kalau saya nggak dipenuhi, kalau doa saya nggak dijawab, artinya Tuhan nggak hadir. Siapa bilang, saudara? Ya, Tuhan itu selalu hadir di saat kelimpahan. Tuhan juga hadir di saat dalam kekosongan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memberikan fullness maupun emptiness. Ya. God is working both in fullness and emptiness. Ya. Jadi Tuhan itu akan hadir, selalu akan hadir bersama dengan kita pada saat kita full maupun pada saat kita kosong. Ya. Tuhan bekerja sama kuatnya dalam kelimpahan dan juga dalam kekosongan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu bergantung sama Tuhan dan kita harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak dilihat hanya ketika kita full, enggak saudara. Tapi tanggung jawab juga bisa pada saat kita kosong. Tidak hanya pada saat kita diberkati, kita bertanggung jawab. Tidak, tapi pada saat kita kosong pun kita juga harus bertanggung jawab, saudara. Ya. Tuhan mau ngajarin kita untuk selalu bergantung sama Tuhan. Untuk belajar bertanggung jawab. Ya. Belajar dengan baik, bahkan di dalam kekosongan. Jadi Tuhan tidak berkuasa, oh kalau kosong berarti Tuhan gak berkuasa, Tuhan gak hadir. Salah saudara, ya salah. Tuhan selalu hadir dalam apapun. Tuhan berkuasa sama pada waktu penuh maupun kosong. Pada waktu dunia diciptakan ini awalnya apa? Kosong. Saudara boleh baca Kejadian. Pada awal mulanya dunia ini kosong. Kalau kosong terus Tuhan tidak berkuasa gitu? Enggak. Tetap berkuasa. Ya, di saat kekosongan itulah Tuhan mulai bekerja. Ya, jadilah gelap dan terang, jadilah laut dan sebagainya. Dimulai dari kosong, saudara. Ya, bahkan Yesus sendiri mengalami hal yang sama. Saya bacakan ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Bunyinya demikian. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 perhatikan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri pernah mengosongkan dirinya, saudara. Ya, mari kita perhatikan bahwa yang dilakukan janda tadi itu, begitu dia menerima perintah Nabi Elisha itu, apa yang dilakukannya? Dia percaya dan taat mau melakukannya. Ya, janda ini enggak mikir lagi, enggak diskusi banyak dengan Elisa, tapi dia taat, percaya, dan dia melakukannya. Nah, mujizat itu bekerja dengan cara yang tidak akan masuk akal manusia, saudara. Apalagi tadi pesannya apa? Jangan terlalu sedikit, kata Elisa. Ya. Saudara, Elisa sedang mengajar janda ini untuk mempunyai iman yang besar, saudara. Think big. Ya. Dan jangan ala kadarnya melakukan pekerjaan. Enggak. Ya, punya mimpi yang besar, saudara. Hal yang sering kita anggap sebagai yang tidak pernah bernilai, sedikit, enggak mungkin. Seperti minyak dalam buli-buli tadi itu. Justru Tuhan bisa jadikan sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan ingin melakukan mujizatnya melalui apa yang kita miliki, saudara, agar kita dapat melakukan bagian kita. Ya, kita teruskan ya cerita itu supaya saudara lebih jauh, ngerti lebih jauh. Mari kita lihat berikutnya. Ayat 4 sampai 6 saya bacakan. Saudara boleh lihat Alkitab saudara juga, enggak apa-apa. Ayat 4 sampai 6 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 tadi ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup
Nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kenapa Elisa menyuruh janda ini menutup pintu? Ada maksudnya, saudara. Ya, kenapa janda ini disuruh nutup pintunya? Supaya janda ini fokus kepada Tuhan dan tidak terpengaruh dengan yang lain. Kalau misalnya pintunya terbuka, kemudian tetangganya lewat, kamu gelo ya misalnya, gitu. Jelas-jelas bejana kosong diisi sama buli-buli kecil gini. Masuk akal enggak, saudara? Enggak masuk akal. Nah kalau dia diolok-olok, mungkin imannya goyah. Itu untuk tetangganya yang jelek. Tetangganya yang baik datang. Waduh kasihan udahlah gini, tak pinjemin deh kamu. Nih, ya, kamu tak kasih uang aja, ya. Akhirnya apa? Fokus ini janda ini kepada manusia. Ya kalau enggak bunga berbunga. Kalau bunga berbunga, wah dia kayak gali lubang tutup lubang kan? Ya, dia enggak fokus, ya. Kalau pintunya dibuka, tetangganya bisa datang nawarin sesuatu. Nah, kalau nawarin sesuatu, dia berharap pada Tuhan enggak? Enggak. Dia akan berharap pada tetangganya tadi. Karena tetangganya lah yang menolong. Ya. Betul enggak, saudara? Saudara, pada waktu saya dan istri selesai atau lulus kuliah, saya itu nyari kerja, istri juga nyari kerja. Ya, saudara. Sebenarnya istri itu jauh lebih mudah cari kerja karena bapaknya itu seorang pejabat, mertua saya, ya. Pejabat di pemerintahan. Dia tinggal ngasih KCBLT, ya, surat sakti, itu mau ke bank manapun itu langsung diterima, nggak usah tes. Ya. Tapi saya bilang waktu itu no. Kita enggak menggunakan surat sakti. Kamu ngelamar sendiri, aku ngelamar sendiri. Ya. Saya enggak pernah menggunakan surat sakti, saudara. Ya. Dan saya hanya mengandalkan Tuhan. Terserah Tuhan mau taruh saya kerja di mana. Ya. Dan itu saya ajarkan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya waktu nyari kerja juga sama. Saya tekankan, ingat, kau harus mengandalkan Tuhan. Enggak usah koneksi, no. Ya. Andalkan Tuhan, enggak usah koneksi. Wah, saya dulu dicecer oleh waktu anak saya yang nomor 2 masuk bank Indonesia. Saudara, semua orang mengatakan, Pak, Mister, kalau enggak ada koneksi, jangan harap deh bisa masuk bank Indonesia. Kalau enggak ada saudara yang di sana, enggak ada surat saktinya pengantarnya, jangan harap bisa diterima di Bank Indonesia sampai elek, dia bilang gitu. Ya. Itu banyak yang suara masuk seperti itu. Saya bilang ke anak saya, no, berdoa, ya, minta sama Tuhan. Koneksi kita lebih luar biasa dibanding yang lain. Ya. Dan itu saya tekankan, saudara, kepada anak-anak saya. Tidak ada satupun anak saya yang pakai mengandalkan koneksi. Wah, kalau lewat koneksi enak lah ini. Itu akan membuat anak kita itu mengandalkan manusia dibandingkan mengandalkan Tuhan. Pada waktu dia diterima, apa kebanggaannya? Ya karena si A, karena si B, karena si C punya utang budi. Ya, bukan utang budi ya, bukan, tapi utang budi. Ya, itu saudara. Ya, sendiri andalkan Tuhan, tutup pintu, ya, fokus kepada Tuhan, dan Tuhan kabulkan, saudara. Ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan, ya, tapi karena kuasa Tuhan. Itulah pentingnya menutup pintu, saudara. Ya, terkadang Tuhan kita izinkan menyendiri bersama Tuhan saja, saudara. Hal ini dimaksudkan supaya kita benar-benar berfokus pada Tuhan, bukan pada masalah kita. Ya, makanya suruh tutup pintunya, supaya dia bisa mengenal Tuhan lebih baik. Janda itu diberkati dengan bejana-bejana yang penuh berisi minyak sebagai hasil mujizat Tuhan, saudara. Ya. Dan jumlahnya tidak sedikit, tadi udah dibilang harus banyak, makanya dia pergi ke tetangga-tetangganya itu. Ya. Nah, yang menarik dari cerita ini, saya lihat yang menarik ya. Kenapa Elisa ini enggak berada di rumah janda itu pada waktu mujizat itu terjadi?
Kemana Elisa? Kenapa? Ya. Pada waktu minyak itu mengalir terus kan Elisanya nggak ada. Elisanya pergi. Ya. Kenapa Elisa nggak nemenin saya ya? Kenapa Elisa nggak membujuk tetangga saya ya? Supaya saya dapat bejana. Kok saya disuruh pergi sendiri? Semuanya saya suruh melakukan sendiri. Kata janda itu mungkin ya. Saudara, kadang-kadang di mana kita seringkali mengalami bejana kosong. Lalu saudara bilang, Tuhan sertailah saya. Tapi begitu saudara mengalami itu, kok Tuhan gak kelihatan menyertai saya ya? Semuanya saya harus menghadapi masalah sendiri ya? Kok rasanya Tuhan gak berpengaruh ya dalam hidup saya? Kok Tuhan rasanya gak ada di samping saya ya? Sepertinya Tuhan kok menyuruh saya kerja sendiri. Saudara, iman itu bukan dari apa yang kita bisa lihat atau kita bisa rasakan. Ya, atau seperti feeling. Enggak, Saudara. Saya tekankan bahwa iman percaya bahwa Allah ada dan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Iman itu percaya, Saudara. Ya, itu iman. Kalau Tuhan selalu bisa dilihat, Tuhan selalu bisa dirasakan. Oh, Tuhan benar-benar ada di sini. Nah, untuk apa perlu iman? Tidak perlu iman lagi kalau Tuhan bisa dirasakan. Seperti itu harus ada terus itu. Ya. Tidak, Saudara. Elisa suruh dia sendiri. Kamu yang pergi sendiri, kamu yang pinjam sendiri, kamu yang usaha sendiri, kamu yang harus patuhi sendiri. Dan kamu bisa lihat Tuhan akan bertindak. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk enggak bisa merasakan yang namanya the presence of God. Itu enggak masalah, Saudara. Karena kita ini hidup dari iman, bukan hidup dari perasaan. Jadi semua janda itu cari sendiri, Saudara. Elisa enggak ikut repot, enggak. Ya, jangan sampai orang Kristen selalu meminta kalau saya bertindak ini Tuhan harus ada, ya. Kalau saya ini harus nungguin Tuhan dulu sampai Tuhan ada. Wah, Saudara, kalau Tuhan bisa dirasa-rasa seperti itu, namanya Tuhan bukan Tuhan yang maha hadir dong, ya. Enggak, Saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Disebutkan sebagai apa? Yehova Syama. Nah, nanti tanya Pak Pendeta, saya cuma ngambil istilah aja ya. Yehova Syama artinya Tuhan itu kan hadir di dalam kehidupan kita. Itulah Yehova Syama. Ya. Tuhan hadir, Saudara. Tidak perlu dirasa-rasakan, tidak perlu. Ya. Tapi percaya, ya itu iman, Saudara ya. Percaya bahwa Tuhan hadir. Ya, memang karena Dia adalah Yehova Syama, Saudara. Ya. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, janda ini ternyata seorang janda yang punya integritas. Ya. Dia tidak langsung menghilang begitu minyaknya penuh. Tidak langsung dia pergi kemana-mana, tidak. Tapi dia tahu Tuhanlah sumber yang memberi. Tuhanlah yang memberi petunjuk apa yang dia harus lakukan, Saudara. Hingga akhirnya janda ini kembali mencari Elisa. Ya. Dia pasti hendak melaporkan dan meminta nasihat berikutnya. Apa yang harus dilakukan dengan minyak itu? Ya. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tidak mau salah dalam penggunaan hartanya. Elisa mengingatkan kepada janda ini untuk apa? Membayar hutangnya, bahkan melunasi dan sisanya itu untuk hidup bagi janda dan kedua anaknya ini. Allah memberkati janda itu dan anaknya dengan cukup minyak untuk mencukupi kebutuhan mereka selama beberapa waktu, Saudara. Ya, ini bukanlah cara Allah memberi janda dan anaknya itu dana pensiun. Enggak. Bukan dana pensiun ini, ya. Sehingga kalau diberi dana pensiun ya udah mereka nggak usah kerja lagi lah ya. Enggak, Saudara, ya.
Mereka masih tetap perlu kerja. Mereka harus menjual minyak itu. Tidak diem saja, tidak. Ini bukan dana pensiun yang diberikan Tuhan. Bukan saudara. Ya, mereka harus bekerja. Artinya mereka harus masih menjual minyak itu dan menghasilkan pendapatan. Ya. Tetapi bedanya sekarang berubah. Yang tadinya adalah seorang janda yang tanpa harapan, sekarang menjadi janda yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Dan diharapkan ia dan putra-putranya kini dapat menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Karena dia punya banyak sekarang saudara. Dan dia pernah merasakan susahnya pada waktu bejananya dia kosong. Dia punya empati saudara. Tapi kalau nggak melalui proses, punya nggak orang empati? Orang yang nggak pernah susah saudara, nggak pernah bisa merasakan orang lain susah. Percaya deh. Ya, orang yang nggak pernah susah itu nggak akan tahu bagaimana perasaannya orang susah. Dia nggak punya empati apa-apa. Tapi lewat proses ini Tuhan mengajarkan. Ya, kalau kamu diberkati jadilah berkat bagi orang lain karena kamu pernah susah. Ya. Inilah yang dilakukan janda ini. Ya. Karena dia dan putra-putranya taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan mereka berkat yang berlimpah. Sehingga dengan limpahnya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Begitu dia melihat tetangganya, wah kamu kosong ya, ini kan kemarin tak pinjem ya. Ya mungkin baliknya nggak kosong saudara, 1/4 atau setengah, ini deh bonus. Karena kamu kosong kan, tak kasih. Ya, ada empati. Dan itu bisa timbul lewat proses kehidupan. Dia bisa mengandalkan Tuhan lewat proses kehidupan. Dia bisa bergantung kepada Tuhan lewat proses kehidupan. Dia bisa beriman kepada Tuhan lewat proses kehidupan. Ya. Kalau diberikan instan, bukan Tuhan gak mampu, mampu. Tapi kalau diberikan instan, saudara akan lupa. Karena saudara menganggap semuanya selalu penuh. Saudara kalau orang sudah selalu merasa penuh, itu susah saudara. Ya. Mau diajar gini, wah aku udah tahu. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang udah tahu. Terus kapan coba bayangin? Kapan dia ikut sekolah minggu selalu dikatakan saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Susah saudara kalau sudah penuh. Mau diisi apa ya lagi udah penuh. Ya, ke gereja pendetanya khotbah udah tahu saya. Ya, lah repot saudara ya. Susah. Enggak pernah lewat proses lagi karena dia merasa penuh terus. Kadang diizinkan Tuhan kosong. Enggak apa-apa saudara. Tapi saudara dan saya jadi mengerti bahwa lewat proses itulah ya, saudara dan saya makin mengenal Tuhan dan makin mengandalkan Tuhan. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, kisah mengenai Elisa dan janda miskin ini banyak memberikan kepada kita pelajaran, saudara. Terutama pelajaran bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka proses. Dan dia sangat peduli dengan pergumulan hidup saudara dan saya. Saya ulangi ya, dia sangat peduli dengan pergumulan hidup saudara dan saya. Tapi perlu proses saudara. Yang pertama adalah ubah keluhan saudara menjadi doa dan konsultasi. Janda ini tidak hanya meratapi nasibnya, enggak. Ia pergi mencari Tuhan yang diwakili oleh hamba Tuhan. Saat terjepit, saudara jangan lari kemana-mana, cari Tuhan dulu. Cari komunitas yang rohani, mentor iman. Ya, jangan menarik diri justru. Ya, jangan. Seperti yang dilakukan oleh janda ini baik sekali saudara. Ya. Yang kedua adalah manfaatkan minyak yang Anda miliki. Minyak melambangkan, bisa juga melambangkan talenta, keterampilan, aset kecil yang saudara miliki saat ini. Ya. Jangan meremehkan keahlian memasak, jangan meremehkan keahlian menulis, ya, kerajinan tangan, atau ilmu yang lain yang saudara punya. Kenapa? Karena Roh Kudus mampu memberikan kepada kita roh kreativitas. Saudara. Ya, luar biasa. Tuhan bisa melipat gandakan potensi kecil itu menjadi sumber penghasilan kita jika kita berani melangkah dengan iman. Yang ketiga adalah membangun jaringan atau networking
dengan rendah hati. Ya, janda tersebut harus meminjam bejana tidak hanya dari satu tetangga, dari para tetangganya karena pesannya jangan sedikit. Ya, di dunia modern ini adalah aplikasi dari kolaborasi, menjaga hubungan baik, menjaga networking. Ya, kenapa saudara? Karena seringkali jawaban doa Tuhan itu datang melalui tangan orang lain yang menyediakan bejana bagi kita, atau kesempatan bagi kita, atau peluang bagi kita. Ya, jaga networking saudara. Ya, jangan mengurung diri. Tak punya jaringan saudara. Ya, kadang Tuhan pakai orang lain untuk membuka wawasan saudara. Ya, untuk membuka peluang. Itu perlu kita jaringan itu. Yang keempat adalah ketaatan total pada instruksi Tuhan. Mujizat terjadi karena janda ini melakukan tepat seperti yang dikatakan Elisa. Ya. Dalam bisnis, dalam karir, ikutilah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terutama dalam hal integritas, ya, kerja keras dan lain-lain. Ya. Walaupun kelihatannya tidak masuk akal, ya, tidak masuk logika duniawi, tapi tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus yang selalu tepat waktu dalam memberikan pertolongannya. Saudara, ketika saudara melewati hal-hal yang sulit seperti ini, Tuhan memberkati saudara dan saya dari kesulitan apapun, kesulitan finansial, kesulitan apa yang lain ya. Mari saudara, ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi apakah cuma berhenti mengucap syukur sampai situ saja saudara? Seharusnya tidak. Ya. Saudara akan memuji Tuhan dan harusnya terus menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan menanamkan kepada kita empati kepada orang-orang yang lagi mengalami kekosongan. Itulah, mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa proses kehidupan kami bersama-Mu luar biasa Tuhan. Kau izinkan ini semua terjadi supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami tahu Engkau peduli Tuhan. Engkau adalah Allah yang ada dalam kepenuhan. Engkau adalah Allah yang sama di dalam kekosongan. Engkau berkuasa pada saat kami full, tapi Engkau juga berkuasa pada saat kami kosong. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya kembalikan ke Pak Pendeta. Ya, diberkati Bapak Ibu Saudara firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita siap juga diproses Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Semuanya kita semakin berserah dan mendekat kepada Tuhan. Tuhan senang dengan proses. Ya, sehingga kita betul-betul seperti 4 hal tadi. Siap diproses dan semakin taat kepada Tuhan. Amin. Saya mewakili gereja Pak Mister, diberkati keluarga, pelayanan kesehatan, anak-anak juga cucu-cucunya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum doa berkat ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Persekutuan doa ya, besok Rabu 22 April jam 7 sampai jam 8 firman Tuhan akan dilayani Bapak Mr. Yono. Terima kasih Pak. Ya. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung ya untuk persekutuan doa malam tiap Rabu. Petugas ibadah minggu depan bisa dilihat ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Latihan hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Minggu depan ada sekolah minggu gabungan, ya, 26 April, kelas Hindria sampai Tunas Muda dilayani guru-guru madya,
kelas remaja sampai dewasa dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Lanjut. Ya, Paskah BPD Jabar, Bapak Ibu bisa dilihat 24 April ya di Gereja Baptis Pertama Bandung. Ya, Wastu Kencana ya. Pembawa firman Ibu Giarti Nugraini, ya, Ketua STBB Bandung. Ya. Dress code-nya yaitu baju adat Nusantara. Ya. Nanti di grup jemaat kumpul di gereja jam berapa bisa diinfokan. Ya, itu lanjut. Ya, selamat ulang tahun, ya, 20 April, Saudara Diki Atmar Sega. Ya, selamat ulang tahun Diki, Tuhan berkati. Ya. 20 April, Ibu Katarina Paripurnawati. Mana Bu Rina ya? Ya, Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan juga anak dan cucu-cucunya. Amin. 21 April, Ibu Valentin Anastasia. Mama Justin, mana? Halo. Iya, enggak kelihatan ya. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan berkati keluarga, anak-anak juga suami ya. Semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Lanjut, selamat ulang tahun 23 April, Bapak Billy Brilianto. Ya, Pak Billy selamat ulang tahun ya. Ini sedang cuti ya, pulang dari Papua. Iya, Tuhan berkati Mas, keluarga juga harapan dan setiap cita-citanya. Amin. 24 April ya, Ade Elaine Clarice Oliveira. Kle, mana Kle? Oh Kle, di luar Kle ya. Mumpung ada papanya Kle. Happy birthday Kle. Ya, Tuhan berkati Kle. Ya. Ya. Berikutnya 24 April Ibu Miselia Sandika Nayunda. Ya. Ini putri pertama Pak Mister. Salam Mbak Misel Pak, ya, yang sudah di Jakarta ya. Salam, Tuhan Yesus berkati pekerjaan keluarga juga pelayanan Mbak Misel. Amin. 25 April, adik Revi Clarissa Manurung ada? Enggak hadir ini? Ya enggak hadir ya. Adik Revi ya, muridnya Bu Resti ini. 25 April, Ibu Murni Sitorus ada? Ibu Manurung? Ada Pak? Oh enggak hadir ya. Sampaikan Pak Manurung untuk istri tercinta. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati keluarga, pelayanan juga anak dan cucu-cucu Pak Manurung. Amin. Ada lagi yang ulang tahun ya? Iya. Tambahan Bapak Ibu dari mimbar di sini, besok hari Sabtu ada kerja bakti. Ya, ibu-ibu membereskan belakang, ya, barang-barang dapur mungkin yang enggak dibutuhkan ya Bu Mariana ya, bisa diapakan gitu ya, Bu Mariana ya, dan teman-teman ya Bu Dame ya, iya. Terus bapak-bapak kerja bakti. Ya, di sekitar gereja. Ya, apa? Ya, ngecat Pak, bisa nanti gitu ya. Naik atap gereja, bersin, nanti bisa sama-sama. Ya bapak-bapak ya. Tapi diawali senam dahulu. Betul ya Bu Dame ya? Oleh guru-guru PAUD ya. Iya, ya. Bu-ibu, bapak-bapak, pemuda, ya, kita akan kerja bakti besok hari Sabtu. Ya, terus tanggal 3 Mei, awal Mei ya, minggu pertama Mei, rencana gereja mau mengadakan ucapan syukur, ya, ibu-ibu akan masak, potong tumpeng kecil, ya, kita rayakan
ulang tahun gereja kita. Seharusnya 28 April itu pas pertengahan minggu akan kita rayakan di minggu pertama bulan Mei. Betul ya Bu Damai ya? Ya, nanti ibu-ibu akan bersama-sama mempersiapkan ucapan syukur itu. Ya, untuk ulang tahun gereja kita. Ya, tambahan lagi yang terakhir, bulan Juli ada kelas baptisan. Silakan Bapak Ibu, Saudara putra-putrinya yang belum dibaptis, ya, bulan Juli nanti ada kelas baptisan. Di situ. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya, jika tidak ada, mari semuanya bangkit berdiri, kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Allah Bapa, penguasa alam semesta, Allah Anak di dalam Yesus Kristus yang sudah mati bangkit, naik ke surga dan akan menjemput kami semua. Dan Allah Roh Kudus yang selalu membimbing menguatkan kami sampai detik ini, esok biarlah kami selalu mengamini, mentaati firman-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu turun bagi kami semua hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kita aminkan doa kita, Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Dengan sepenuh hati sekali lagi kita pujikan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Silakan duduk kembali, sedang dikasih Tuhan. Kita saat teduh sejenak sebelum memberikan salam